Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar pelan atau lumayan Bapak Ibu? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak, sedikit putus di sini. Lumayan Pak, kurang keras dikit. Ya, seperti biasanya teman-teman yang kuliah dengan saya suaranya biasanya kecil. Dan mungkin karena kondisi cuaca Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tempat Bapak Ibu nggak hujan lebat. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan sore hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Recording in progress. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya pada kesempatan sore hari ini. Saya mulai Pak Arjo ya. Saya izin dulu. Langsung pokoknya. Baik, Bapak Ibu, kemarin 2 hari sudah diskusi panjang lebar bersama Pak Ju terkait dengan persiapan jurnal, paper, dan sebagainya. Ada yang sudah ready Bapak Ibu? Ada yang sudah siap disubmit sore hari ini? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Belum, Baik, Pak. Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti saya terkait sedikit diskusi terkait bagaimana submit di jurnal dan base ini kan masih pendampingan masih prosesnya panjang Bapak Ibu. Nanti kan Bapak Ibu dibagi masing-masing kelompok terkait dengan publish jurnal ini dan nanti kita akan damping sampai Bapak Ibu submit sampai publish Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi ini persyaratan untuk lulus yudisium, jadi prosesnya masih ada waktu. Bapak Ibu yang semester 1 masih ada waktu, yang semester 3 insya Allah akan kita bantu juga untuk bagaimana nanti biar cepat publish, sehingga menjadi syarat yudisium Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang pertama, salah satu syarat yudisium adalah publish jurnal di Sinta. Berapa Bapak Ibu? Sintanya? Tiga. Sinta 3 atau Sinta 4? 4, Pak. Sinta 4, syukur kalau dapat Baik. 3. Ya, dapat Sinta 3, 2 itu bonus, tapi target utama Sinta 4. Sebenarnya dari segi biaya nggak begitu jauh Bapak Ibu, kalau sama-sama reguler. Tetapi sebelum kita bicara diskusi panjang lebar Bapak Ibu, ada yang tahu Bapak Ibu, Sinta itu apa Bapak Ibu? Jangan-jangan kita berbicara Sinta, tapi nggak tahu Sinta, Sinta itu apa? Jangan-jangan Sinta itu teman kita kuliah Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara Sinta Bapak Ibu, Sinta 4 misalnya, ada baiknya kita mencoba memahami terlebih dahulu apa itu Sinta Bapak Ibu. Sinta atau juga istilahnya dikenal dengan sebagai jurnal Sinta itu adalah sebuah singkatan Bapak Ibu. Yang tahu singkatan apa Bapak Ibu? Sinta? Sinta itu dari singkatan Science and Technology Index Bapak Ibu. Apa itu Science and Technology Index Bapak Ibu? Itu sebuah portal, saya ibaratkan sebuah portal ilmiah secara online, secara daring, itu yang dikelola oleh Kemdikbud Ristek dan menyajikan daftar jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi, Science and Technology Index itu adalah portal ilmiah, karena kita sebagai seorang pelaku pendidikan, portal ilmiah secara online, secara daring, yang dikelola oleh Kemdikbud Ristek dan menyajikan daftar jurnal nasional terakreditasi. Ada Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Sinta 1 itu yang paling bagus, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, syarat kelulusan kita sementara ini mengacu pada Sinta 4, Bapak Ibu. Jadi, ya di tengah-tengah lah dari Sinta 6, kan gitu. Dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Nah, Sinta atau Science and Technology Index ini juga dapat diartikan Bapak Ibu sebagai sebuah database. Jadi Bapak Ibu punya, misalnya Bapak Ibu punya database bank soal, nah ini database atau pusat data jurnal secara nasional yang terakreditasi. Sehingga Bapak Ibu, Sinta ini bisa dijadikan tujuan bagi pencari referensi berbentuk jurnal nasional dengan kualitas yang sudah diakui oleh Kemdikbud Ristek Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menulis tesis, menulis skripsi, menulis disertasi, tentunya pasti ada penelitian yang relevan. Dan ini
Bapak Ibu bisa mencari di Sinta Bapak Ibu. Kemarin sudah diajari Pak Jo kalau misalnya menggunakan Mendeley, kemudian menggunakan tools yang lain, bisa juga lewat Google Scholar, kemudian bisa juga lewat Sinta ini Bapak Ibu. Nanti kita ajari bagaimana kita mencari jurnal yang terindeks Sinta. Dan nanti jurnal mana saja yang terindeks Sinta 4, Sinta 3, dan bagaimana caranya. Nah, jurnal-jurnal yang dimasukkan ke dalamnya Bapak Ibu di dalam Sinta tersebut itu akan menjadi jurnal yang pantas. Nah, ini kategorinya adalah jurnal yang pantas digunakan sebagai rujukan, sebagai penelitian yang relevan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu mencari jurnal untuk penelitian yang relevan, carilah di Sinta. Nah, Sinta itu karena apa? Itu sudah diakui oleh Kemenristek Kemdikbudristek terkait dengan database yang tersimpan di Sinta itu Bapak Ibu. Entah itu sebagai rujukan, sebagai dikutip, kemudian bahan bacaan dan sebagainya. Nah, melalui karakter ini Bapak Ibu, Sinta kemudian bisa menjadi namanya sarana untuk menunjukkan keunggulan publikasi ilmiah dari sebuah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, bisa sekolah, bisa perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu nanti menerbitkan jurnal di Sinta, nah jurnal Bapak Ibu itu berhak disitasi, berhak dikutip oleh siapapun yang relevan tersebut, kan gitu. Selamat datang Pak Wel. Saya izin dulu Pak Wel, nanti mungkin Pak Wel akan menambahkan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan jurnal Sinta 4 Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu triknya untuk menerbitkan di jurnal Sinta ini, minimal Sinta 4 ini? Paling pertama Bapak Ibu adalah persiapan jurnal. Nah, 2 hari kemarin Bapak Ibu sudah belajar bagaimana cara membuat jurnal. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, pastikan jurnal Anda, jurnal kita itu sudah siap untuk dipublikasikan. Ini termasuk penyelesaikan penelitian risetnya, menulis artikelnya, dan formatnya sesuai dengan pedoman penulisan jurnal yang berlaku Bapak Ibu. Nah, yang kemarin Bapak Ibu buat 2 hari itu, dari awal itu, apakah sudah sesuai template Bapak Ibu? Nah, template ini akan berbeda-beda setiap masing-masing jurnal Bapak Ibu. Kan gitu. Nah, nanti bagaimana cara kita mendapatkan template? Nanti akan kita simulasikan Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi persiapan jurnal kita. Jadi, eh, jurnal kalau sudah siap, oke, nanti kita tinggal sesuaikan template-nya. Kemudian setelah itu baru apa kita mencari jurnal Bapak Ibu. Jurnal mana saja yang akan kita submit, jurnal mana saja yang tempat akan kita submit. Setelah itu baru kita submit, unggah file, review, dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Saya izin share screen terkait langsung kita simulasi bagaimana caranya. Kita mulai dari mencari jurnal yang terindeks Sinta Bapak Ibu. Bentar. Oke, saya izin share screen. Oh, belum. Oke, Bapak Ibu sebentar. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah muncul ya, Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah Sinta, Bapak Ibu. Ini nanti bentuknya Sinta ini seperti ini. Berhubung saya sudah punya akunnya, saya tinggal login. Nah, Bapak Ibu, apakah wajib memiliki Sinta, Bapak Ibu? Pertanyaannya, wajib nggak, Bapak Ibu? Sebelum kita menerbitkan jurnal di Sinta itu, kita boleh memiliki akun Sinta, boleh tidak. Kan gitu Bapak Ibu. Tapi saran saya lebih baik Bapak Ibu punya akun Sinta. Maka caranya Bapak Ibu daftar dulu. Biar nanti Bapak Ibu bisa mencari jurnal mana saja yang ingin diterbitkan di jurnal tersebut gitu. Maka ketika Bapak Ibu login di sini, ini nanti ini namanya sintakemdikbud.go.id. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, nanti baru register Bapak Ibu. Kita simulasikan dulu. Nah, ketika register apa yang harus diisi Bapak Ibu cuma misalnya ada statusnya apakah sebagai dosen, peneliti atau researcher. Bapak Ibu bisa peneliti ini. Kemudian Bapak Ibu yang punya NIP silakan isi NIP, yang tidak punya pakai NUPTK dan yang lain-lain. Setelah itu baru
kenegaraan dan lain-lain, full name-nya siapa, afiliasinya Bapak Ibu dari sekolah mana boleh, dari kampus mana boleh. Kalau dari sekolah nggak apa-apa. Ini jabatannya ketika ada, kalau nggak itu pun nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini ID KTP, email, password, dan ini mau mengulangi password Google Scholar jika ada, kalau tidak ada pun di sebenarnya ini wajib diisi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengisi Google Scholar. Dan ini ID Kampus ini tidak wajib. Nah, kelebihannya ketika kita punya akun Sinta ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memilih jurnal mana saja yang akan tempat untuk menerbitkan kita Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Nah, misalnya saya simulasikan Bapak Ibu. Misalnya kita akan mencari jurnal yang terindeks Sinta Bapak Ibu. Nah, kita misalnya bisa mencari jurnal, mencari buku, dan seterusnya Bapak Ibu. Misalnya kita akan mencari jurnal. Oke, sebentar. Oke, tempat saya internetnya agak lama. Oke, nah di sini Bapak Ibu, kita filter saja. Misalnya kita akan mencari Sinta 4 dan atau Sinta 3 dan seterusnya. Atau Sinta 2. Kita tinggal filter objeknya kita pendidikan Bapak Ibu education ini. Dan sini Bapak Ibu kita Sinta 3 lupakan dulu. Nah, nanti kita cari lagi. Yang penting kita Sinta 4 dulu. Pendidikan dan kita filter Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, di sini nanti akan muncul semua jurnal pendidikan yang memiliki indeks Sinta 4 Bapak Ibu. Nah, setelah ini baru kita pilih dan nanti misalnya kita pilih saya simulasikan Bapak Ibu, ini muncul jurnal pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah mulai kita bagaimana kita cara submitnya Bapak Ibu. Misal kita pilih manajer ini, Indonesia Journal of Education Management ini. Ini jurnalnya manajemen pendidikan di salah satu jurnal manajemen pendidikan. Ini terindeks Sinta. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini nanti ada bagaimana cara berapa pembayarannya, kemudian ini template-nya, kemudian bagaimana caranya ngisinya. Nanti informasi itu ada di sini semua Bapak Ibu. Misalnya ini saya lihat misalnya nih APC-nya, Article Processing Charge ini Bapak Ibu. Nah, di sini tertulis Bapak Ibu kalau ini APC-nya jurnal ini dia berbayar 500.000. Nah, ketika proses mau publish Bapak Ibu, setelah ada review dan lain-lain membayar 500.000 Bapak Ibu. Nah, kemudian template-nya kita tinggal download template di sini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal download template-nya. Nah, ini template-nya seperti ini. Maka jurnal Bapak Ibu yang kemarin dibuat itu dirubah template-nya sesuai dengan template yang ada di jurnal yang akan kita tempat publish tersebut. Nah, ini tinggal sesuaikan aja Bapak Ibu. Tinggal copy paste sesuaikan dengan template ini. Kemarin Pak Jo sudah mengajari judulnya apa dan macam-macam, tinggal copy paste. Ini penulisnya, ini abstraknya, ini pengantarnya, ini metodenya, ini hasilnya Bapak Ibu, dan ini pembahasan, dan ini kesimpulannya. Dan ini saya kira standar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu maka sebelum submit Bapak Ibu harus menyesuaikan template ini. Setiap jurnal memiliki template masing-masing. Kan begitu. Nah, bagaimana setelah kita template-nya jadi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu baru login Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, Bapak Ibu harus register Bapak Ibu. Ini saya sudah register Bapak Ibu, saya coba login dulu Bapak Ibu. Nah, informasi yang lain Bapak Ibu, di sini misalnya ada outdoor guideline-nya Bapak Ibu. Bagaimana petunjuk. Nah, di sini sudah ada semua Bapak Ibu. Manuskrip harus submit via website bla 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 ini. Ini harus dibaca Bapak Ibu sebelum submit. Kan gitu. Dari mulai pengantarnya, kemudian metodenya, pembahasannya, kemudian kesimpulannya, kemudian bibliografinya. Dan ini harus dibaca secara detail biar nanti jurnal Bapak Ibu diterima di jurnal tersebut. Nah, setelah itu baru nanti register Bapak Ibu. Nah, di sini ada register. Nah, register ini wajib Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu submit.
Nah, Bapak Ibu harus register ini, kita klik register, misalnya Bapak Ibu menulis profilnya, ada gift name-nya, ada family name-nya, afiliasinya, afiliasi boleh dari sekolah Bapak Ibu, boleh dari UST, dan seterusnya. Dan ini standar Bapak Ibu. Dan ini diklik tinggal register. Setelah itu baru nanti login Bapak Ibu. Nah, ketika saya sudah login, nah nanti Bapak Ibu baru proses submit Bapak Ibu. Nah, subnya seperti apa nanti kita akan pandu bersama-sama kan gitu Bapak Ibu. Sebelum sampai sini Bapak Ibu, silahkan diskusi dulu sebelum saya berlanjut. Monggo Bapak Ibu. Pak, mohon izin bertanya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Bapak tadi waktu untuk registrasi di awal itu untuk Google Scholar URL diisi apa nggih? Google Scholar-nya. Iya, Kalau Ibu bisa atau sudah punya akun Google Scholar-nya, Ibu tinggal copy paste alamat Google Scholar-nya Ibu. oh, ya, berarti harus punya akunnya dulu karena itu wajib diisi nggih, Pak? Iya, saya kira membuat akun Hmm. Google Scholar itu cepat. Tetapi Oh, nggih. Sinta tidak harus membuat, ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu disubmit di jurnal, Sinta tidak wajib punya. Tetapi ketika Bapak Ibu punya Sinta, itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk mencari jurnal Sinta 4, Sinta 3, dan seterusnya. Walaupun juga lewat Google mencari jurnal Sinta itu cukup mudah Bapak Ibu. Tinggal klik jurnal Sinta 4, mana saja nanti akan muncul. Kan gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Permisi Bapak, izin bertanya Bapak. Oke, silahkan Bu. Oke Bapak, kemarin kan sempat yang sebelum seminar itu kan buat akun di artikelnya UST. Nah Mm-mm. itu saya pernah submit jurnal itu kok tadi pas login nggak ada itu di reject atau bagaimana ya Bapak ya? Saya pernah Kemarin submit nggak, submit yang jurnal di sebelum UST, jurnal ya apa ya? MMP atau TWH Bu? ya yang masih kemarin masih kaitannya sama deep learning Bapak. Nama jurnalnya Tutwuri Handayani Submit. atau MMP, submitnya di mana? Jurnal mana? MP kayaknya Bapak, sebentar. MMP. Baik. Iya, kelihatannya MMP. Kendalanya ketika mau login tidak ada. Tadi saya sudah login, sudah tidak ada. Oh, baik. Coba nanti kita cek Ibu terkait dengan itu. Terima kasih Bapak. Baik, baik Ibu. Jadi eh, Bapak Ibu pokoknya nanti akan kita kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan mencari jurnal Sinta 4, nanti akan kita bantu jurnal Sinta 4 mana saja toh yang eh, Ibu bisa untuk disubmit. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mencari lewat Sinta tadi, itu akan lebih baik kan gitu. Pokoknya kita akan dampingi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bisa submit kan gitu. Karena setiap jurnal Bapak Ibu itu memiliki template yang berbeda, APC pembaharannya yang berbeda-beda kan gitu. Dan kualitasnya pun juga akan berbeda-beda. Tapi ketika sama-sama Sinta 4, saya kira hampir sama terkait dengan kualitas jurnalnya. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ketika sebelum Bapak Ibu eh, apa namanya submit, saya izin share screen lagi. Namanya scope Bapak Ibu. Scope itu apa? Terkait dengan tema besar yang diterima pihak jurnal tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu eh, membuat paper terkait dengan deep learning, apakah jurnal tersebut eh, memiliki scope terkait dengan itu? Nah, maka bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada namanya focus and scope Bapak Ibu. Nah, misal Journal Manager ini atau Indonesia Journal of Education Management ini, skopnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada skopnya. Nah, ini manajemen praktis. Jadi, di sini menerima tulisan paper Bapak Ibu yang memiliki tema terkait dengan fokus transformatif manajemen praktis in Islamic. Kemudian pendidikan. Ini covering both formal and non-formal pendidikan ini. Kemudian selain itu apakah bisa? Saya kira Bapak Ibu harus melihat
skopnya di sini. Kalau di luar skop ini misalnya kurikulum, kemudian pendidikan IPS, bisa nggak selama itu masih memiliki skopnya di pendidikan, mana tadi? Ada nggak yang skop general edukasional aja? Nah, kalau tidak ada berarti tidak bisa Bapak Ibu kan gitu. Maka Bapak Ibu harus mencari jurnal yang lain. Misalnya nih, kita lihat di jurnal ini Bapak Ibu. Saya lihat, nah, Journal of Primary Education ini Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian kita lihat jurnalnya. Kita lihat, sorry Bapak Ibu. Oke, bentar, Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat skopnya Bapak Ibu, skop dari jurnal tersebut. Nah, misalnya ini, saya ambil satu ini Bapak Ibu, jurnal ilmiah manajemen ini Bapak Ibu. Nah, di sini pun kita bisa melihat skopnya. Nah, di sini skopnya seperti apa kita lihat. Ini misalnya marketing, green, manajemen finance dan seterusnya ini. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, skopnya apakah skop Bapak Ibu itu bisa masuk atau tidak kan gitu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu sudah tadi sudah login dan seterusnya, tentunya Bapak Ibu harus register tadi. Nah, saya ulang Bapak Ibu ya, misalnya sudah tahu skopnya, kemudian tadi harus register. Registrasi lewat sini. Setelah itu kalau sudah login, nah ini baru cara submitnya Bapak Ibu. Submission ini. Nah, di sini memang tentunya ada beberapa langkah Bapak Ibu untuk submit. Misalnya kita submit baru. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu. Ada mulai upload submissionnya, kemudian mengisi enter data, konfirmasi, dan next step-nya. Jadi ini harus diisi Bapak Ibu. Di sini harus diisi semua sebelum kita punya artikel sesuai template-nya, Bapak Ibu belum bisa untuk submit. Memang agak berproses Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini tertera harus menggunakan Microsoft Word yang berformat RTF dan atau doc. Ya, seperti itu Bapak. Ini harus disesuaikan dulu. Gitu Bapak Ibu. Sementara sebelum kita untuk memantik diskusi, silakan Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, pokoknya kita akan dampingi, kayak gitu. Nanti kan Bapak Ibu dibagi masing-masing kelompok, biar kelompok kecil, biar nanti ketika ada apa-apa lebih enak dalam diskusinya. Oke Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk terkait dengan submit ini Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang punya paper dan sesuai dengan template, saya bisa simulasikan untuk submit. Kalau sudah ada. Ada belum Bapak Ibu? Saya kira belum ya, sesuai dengan template atau jurnal yang dituju. Kalau template yang kemarin itu Pak, Nah, template kemarin yang dibagikan itu untuk jurnal TWH. TWH itu kemarin Bapak Ibu ya. Jadi berarti template itu untuk jurnal TWH saja. Ketika nanti misal Bapak Ibu saya kasih contoh tadi mau di manajer jurnal educational management itu berarti template-nya harus dirubah lagi Bapak Ibu, disesuaikan lagi. Gitu Pak ya. nggih Pak. Oke. Mohon maaf ya Pak. Oke, silakan Bu Parsinem. Oke, berarti apa ya untuk enaknya mungkin nentukan dulu kita mau di jurnal apa, jadi template-nya udah sekalian gitu atau gimana Ya, Pak? betul Bapak Ibu. Memang sebaiknya ketika Bapak Ibu sudah punya paper yang kemarin Bapak Ibu buat itu, sebelum kita submit, kita mencari jurnal yang tempat kita akan submit. Setelah itu baru kita download template-nya tadi. Kan saya kira tinggal menyesuaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya jurnal kemarin, tinggal pindah sesuai dengan template-nya. Banyak juga Sinta 4 itu yang berbahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi ada juga yang berbahasa Indonesia. Nah, tinggal Ibu sesuaikan aja. Maka salah satu mencari jurnal yang Bapak Ibu inginkan itu enak di Sinta menggunakan akun Sinta. Nanti kita bantu Bapak Ibu jurnal mana saja kan gitu. Dan di situ nanti apakah cukupnya masuk atau tidak kan gitu.
Tapi saya kira ketika Bapak Ibu temanya tentang manajemen pendidikan dan nanti jurnalnya itu terkait dengan jurnal pendidikan, saya kira masih masuk Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tahu jurnal tempatnya, baru download template-nya, kemudian Bapak Ibu lihat APC-nya berapa, bayarnya berapa, kan gitu. Terbitnya bulan apa saja, di situ nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Gitu Ibu. Baik, Pak, berarti kan cari jurnal dulu, terus ngecek dulu apakah paper kita itu nanti ada sekupnya di situ gitu ya. Kalau nggak ada kan ya cari yang lain dulu begitu. Iya, Biar sesuai. betul Ibu. Iya, sebaiknya seperti itu. Baik, Pak. Ada lagi Bapak Ibu silahkan. Saya Pak izin bertanya. Oh iya, silahkan Bu. Untuk UST sendiri apakah jurnalnya sudah Sinta 4? Kemudian apakah kami bisa mengupload di TWH saja daripada mencari jurnal yang lain seperti itu Pak? Terima kasih. Baik. Yang MP, terima kasih Bu. Jadi yang MP itu ada 2 jurnal, TWH dan MMP. Yang bisa untuk syarat yudisium itu di Sinta 4. Nah, Sinta 4, MMP itu Sinta 3, berarti sudah memenuhi Bapak Ibu. Itu salah satu contoh saja. Tetapi memang sebaiknya Bapak Ibu juga bisa karena di MMP itu kan kalau Bapak Ibu masuk di MMP semua kan antrinya panjang nih Bapak Ibu. Nah, sebaiknya ada yang biar cepat publish itu mencari jurnal di luar Bapak Ibu. Karena ini kan misalnya satu angkatan ini sekitar ada misalnya ada 100 nih. Kalau sampai semua padahal satu sekali terbit itu sekitar 15 atau 20. Nah, berarti kan berapa kali edisi terbit kan lama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin cari di luar, enggak apa-apa Bapak Ibu yang Sinta 4 atau Sinta 3. Kan begitu Bapak Ibu. Oke, Pak izin tanya. Monggo Bapak. Oke, ini tadi Pak Sar mengatakan kalau di UST yang MMP itu Sinta 3. Kemudian sekali publish itu 15 orang, sedangkan kita misalnya katakanlah 100 orang, berarti kan yang terbit hanya sekitar 10%, misalnya mau didaftarkan di situ. Nah, untuk misalnya sekarang ada yang sudah jadi, misalnya katakanlah ada yang sudah jadi siap terbit, proses untuk pengiriman di MMP-nya kita daftarnya seperti apa, Pak? Apa kita langsung mendaftar atau konfirmasi dulu atau seperti apa? Supaya tidak terjadi kita bisa melakukan pembagian yang di MMP 15 orang, yang di apa 15 orang, jadi disepakati gitu Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau di proses terbit itu kan karena kita tidak bisa cepat Bapak Ibu ya. Sekarang submit, besok pagi terbit. Kan nggak bisa nanti kalau sampai seperti itu, akreditasi nanti akan turun. Sinta dari Sinta 3 bisa menjadi Sinta 4, Sinta 5, dan seterusnya. Bahkan bisa tidak terakreditasi. Maka untuk menjaga itu, setiap jurnal itu pasti ada proses dari submitnya. Setelah submit nanti ada reviewnya dari reviewer itu. Setelah itu baru proses perbaikan dikembalikan ke Bapak Ibu kalau ada perbaikan. Setelah itu baru upload ulang Bapak Ibu. Jadi stepnya ada beberapa. Bapak Ibu submit, setelah itu submit, kemudian dilihat oleh tim jurnalnya apakah ini memenuhi skopnya dan lain-lain. Setelah itu direview oleh reviewer, dicek semua. Setelah cek ada masukan, dikembalikan ke Bapak Ibu. Setelah itu direvisi Bapak Ibu. Setelah itu setelah revisian itu baru dikembalikan ke jurnal lagi, diupload kembali. Setelah itu baru nanti ditentukan layak atau tidaknya. Kalau layak akan dipublish, kemudian Bapak Ibu dapat tagihan. Kalau tidak layak atau di decline, itu berarti jurnal Bapak Ibu tidak diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi jurnal itu bisa menerima jurnal Bapak Ibu, bisa menolak jurnal Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu submit itu belum tentu diterima, tetapi akan kita bantu Bapak Ibu supaya jurnal Bapak Ibu itu diterima di jurnal yang akan kita terbitkan tersebut. Maka kita ada namanya pendampingan. Nah, pendampingan itu fungsinya salah satunya adalah untuk melihat kualitas jurnal Bapak Ibu, biar nanti ketika diterbitkan di jurnal luar itu bisa diterima oleh jurnal tersebut dan tidak ditolak. Kan begitu.
Itu Pak Asnaris. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan Bu Tum ini. Ya, terima kasih. Untuk template yang sudah dibagikan kepada yang semester 1, itu kemarin kan temanya tentang deep learning ya, Bapak. Nah, yang kita buat kemarin itu bukan deep learning, Bapak, tapi ya ada rasa itu seperti itu. Nah, sebaiknya ini diganti saja atau itu diteruskan dengan perbaikan, Bapak. Terima kasih, mohon Baik, penjelasannya. baik Bu Tum ini. Baik. Jurnal yang Bapak Ibu buat itu sudah jadi atau belum? Kalau sudah jadi sampai kesimpulan, sampai referensi, itu tinggal dipoles saja. Tetapi kalau misalnya belum jadi, Bapak Ibu boleh berganti melakukan riset ulang atau menulis jurnal lagi dengan tema besarnya adalah manajemen pendidikan. Entah nanti dengan speknya misalnya tentang kepemimpinan, tentang manajemen kurikulumnya, tetapi terkait dengan pendidikan, khususnya manajemen pendidikan. Tetapi kalau Bapak Ibu yang kemarin itu sudah jadi dari introduction-nya, kemudian sampai kesimpulan, sampai referensi sudah selesai semua, sudah nggak apa-apa, itu diteruskan saja nggak apa-apa. Nah, untuk template-nya nanti kita sesuaikan aja dengan jurnal tempat yang akan kita submit tersebut. Jadi ketika sudah jadi, nanti penyusunan template itu mudah Bapak Ibu. Dan nanti tinggal kita poles saja sehingga jurnal itu layak untuk diterbitkan. Itu Bu Parsinem. Oke, Pak, terima kasih. Oh, Bu Tumini tadi ya. Baik. Ya. Bu Tumini Tapi sudah jadi belum? Artikelnya sudah jadi belum artikelnya? sudah, Pak, tapi kan itu saya mengambil dari penelitian saya sendiri waktu itu, kemudian saya jurnalkan. Tapi tidak ada kaitannya dengan deep learning, lah seperti itu. Nggak Nah, apa-apa ini Ibu. kan enggak apa-apa ya, tapi itu Nggak ada apa-apa. tema-tema kepemimpinan kok ada di Oh, sana. boleh. Yang Heeh, penting tema besarnya tentang terkait kepemimpinan pendidikan. Yang jelas tentang ya ada. tentang pendidikan, Bapak. Boleh. Tidak harus dengan Oh, deep learning. Karena kan syarat kelulusan itu kan tidak harus menggunakan deep learning saja. Deep learning kan kemarin hanya tema besar terkait dengan seminar kemarin. Tetapi ya. untuk akan kita submitkan ke jurnal ini, boleh misalnya terkait dengan kepemimpinan